mendengarkan podcast ini. Dari kebenaran Injil yang murni, maka ternyata sedikit sekali orang yang benar-benar hidup dengan tujuan. Sedikit sekali. Hampir-hampir tidak ada orang yang hidup dengan tujuan. Disebut hidup yang memiliki tujuan bila segala sesuatu yang dilakukan memiliki arah yang jelas, di mana arah atau tujuan tersebut bersifat permanen, kekal, dan kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Kalau sesuatu itu bisa hilang, lenyap, bersifat sementara, sebahagia apapun hal tersebut untuk bisa dinikmati sekarang, tidak boleh menjadi tujuan hidup. Sebab itu pasti membinasakan. Jadi saudara, segala sesuatu yang tidak bersifat permanen tidak boleh menjadi tujuan hidup. Bapak Ibu saudara sekalian, kita semua pada umumnya sudah terbiasa dengan irama hidup yang terjerat oleh kehidupan tanpa tujuan. Kalau dikatakan ada tujuan, itu tujuan yang salah. Sekolah ingin memiliki ijazah. Sudah memiliki ijazah, mau kuliah. Usai kuliah di wisuda, mau dapat kerjaan. Setelah dapat kerjaan, menikah. Coba terus. Yang akhirnya ketika menutup mata, semua itu lenyap, saudaraku. Coba bandingkan seandainya ada dua orang, yang satu berbakat sehingga memiliki prestasi hebat dalam bentuk apapun, dan yang lain, yang satu punya juga potensi yang sama tapi tidak berkembang. Dua-duanya mati. Memang yang satu bisa meninggalkan peninggalan, entah bentuk nyanyian, lukisan atau apapun. Tetapi akhirnya si pelaku yang membuat karya itu, dia tidak membawa karyanya di kekekalan. Coba saudara renungkan hal ini, betapa tragisnya itu. Padahal untuk karya-karya tersebut, ia sudah mempertaruhkan waktu, tenaga, uang, dan segala sesuatu. Tujuan hidup kita, saudaraku, tujuan hidup yang benar itu haruslah ini, Tuhan dan kerajaannya. Tuhan menjadi tujuan hidup artinya orang percaya harus terus-menerus berjuang untuk memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Jadi terus-menerus berjuang setiap saat. Tentu untuk memiliki karakter seperti Tuhan harus melalui proses kehidupan. Jadi pada waktu sekolah dia mengalami proses atau melalui proses itu di usia remaja. Waktu kuliah di usia remaja menjelang pemuda. Sudah mulai bekerja, terus menikah. Melalui perjalanan hidup itu, dia berproses terus untuk menjadi seperti Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, baik kau makan atau minum atau melakukan segala sesuatu, lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan untuk kemuliaan Tuhan itu harus dipahami satu saja, saudara, menjadi sempurna seperti Yesus. Sebab rancangan Allah semula, Adam itu harus menjadi corpus delicti,
segambar dan serupa dengan Allah. Adam gagal, saudara. Kita yang meneruskannya. Oleh anugerah dalam Yesus Kristus kita dimungkinkan kembali untuk menemukan gambar dan rupa Allah yang tidak atau yang gagal dicapai Adam. Jadi kita ini menjadi umat pilihan, hanya satu agendanya. Dirancang untuk segambar serupa dengan Allah yang modelnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Ini Tuhan menjadi tujuan, maksudnya sama, artinya begitu. Itu tanggung jawab kita. Jika tidak demikian berarti tidak menghargai tanggung jawab itu. Berarti memang percuma menjadi umat pilihan. Percuma menjadi orang Kristen. Saudaraku, Tuhan menjadi tujuan artinya orang percaya harus terus-menerus berjuang untuk memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Seperti yang saya kemukakan berulang-ulang, jika jumlah bilangan orang yang tidak menyayangkan nyawa, artinya seperti Tuhan Yesus sudah cukup, maka Tuhan akan mengakhiri sejarah dunia ini. Kitalah orang-orang yang dapat mempercepat kedatangan Tuhan. Lalu kerajaannya, ini bertalian dua ini, saudaraku. Jelas kalau kita menjadi corpus delicti, kerajaannya akan dihadirkan. Untuk itu orang percaya tidak boleh membangun kebahagiaan di dunia ini dengan fasilitas apapun yang ada di dunia. Fasilitas kita cari untuk kepentingan perjalanan hidup kita mewujudkan rencana Allah serupa dengan Tuhan ini. Bukan untuk membuat kita merasa lebih lengkap, lebih utuh, lebih bahagia. Oleh sebab itu, pengharapan kebahagiaan kita harus benar-benar ditaruh di kerajaan surga. Ini yang paling sulit, saudara. Ini yang paling sulit, saudara. Tetapi kita tidak boleh menghindarkannya. Tuhan Yesus berkata, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Kamu harus memindahkan hati di kerajaan surga. Ini yang paling sulit. Ini yang paling sulit. Tetapi Petrus mengajarkannya dalam suratnya begitu. Taruh seluruh pengharapan kebahagiaanmu di langit baru, bumi baru. Semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku, ku memandang wajahmu. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku sekarang dan selamanya. Perhatikan bagaimana bapak orang percaya yang bernama Abraham, yang hidupnya menjadi pola dan inspirasi kehidupan iman kita. Hidupnya disita oleh panggilan untuk menemukan negeri yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Hidupnya disita untuk itu. Firman Tuhan mengatakan dalam iman, Abraham telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikannya itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai atau memberi salam kepadanya, dan yang mengakui bahwa dirinya adalah orang asing dan pendatang di bumi. Sebab Abraham merindukan suatu tanah air,
Dan kalau sekiranya dalam hal itu Abraham ingat akan tanah asal yang telah ditinggalkan, maka Abraham cukup untuk pulang kembali ke Ur Kasdim. Tetapi sekarang Abraham merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Allah telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Kalimat terakhir ini mengingatkan saya dengan ucapan Tuhan Yesus. Kalau kamu tidak mengaku aku di hadapan manusia, aku juga tidak mengaku kamu di hadapan Bapa. Konteksnya adalah kalau orang percaya mengaku Yesus di depan manusia pada waktu itu, dia harus rela kehilangan harta, keluarga, dan nyawa. Tapi ini pertaruhannya. Dan orang-orang Kristen abad mula-mula itu menang. Yang kita hadapi sekarang bukan aniaya fisik, tapi percintaan dunia. Apakah kita mau meninggalkan percintaan dunia dan menang? Tergantung masing-masing individu, saudara. Jangan tersesat lagi dari satu keinginan ke keinginan berikut. Semua fana. Apakah berupa gelar, pangkat, apakah berupa kedudukan, materi, rumah, apartemen, apapun yang saudara miliki. Semua itu bukan tujuan. Bukan. Gereja yang benar dalam memberikan pelayanan dan tuntunan rohani tidak mengarahkan jemaat kepada pemenuhan masalah kebutuhan jasmani sama sekali. Mujizat hanyalah tanda untuk mengantar jemaat mengenal Allah dan juru selamat yang benar. Jika sudah mengenal, maka harus semakin mendalami kebenaran Injil supaya mengerti kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Mujizat dilakukan Tuhan Yesus supaya orang-orang datang mendengar apa yang diajarkan. Mujizat hanya tanda, semeion, petunjuk arah. Tetapi tujuannya bukanlah mujizat itu. Di Kisah Rasul hanya beberapa kali terjadi mujizat. Setelah Kisah Rasul maka penganiayaan. Tidak ada mujizat sama sekali. Yang ada adalah penganiayaan. Coba saudara perhatikan kebenaran ini. Jangan saudara buta terhadap kebenaran. Jadi setelah mengenal Tuhan harus makin mendalami kebenaran agar bisa mencapai maksud tujuan keselamatan itu diberikan. Bukan untuk memperoleh berkat pemenuhan kebutuhan jasmani dari kuasanya. Telah banyak komunitas-komunitas Kristen yang benar-benar sesat. Sesat di sini bukan berarti sama sekali mereka jadi jahat, tapi tidak sampai kepada maksud tujuan keselamatan itu diberikan. Tuhan Yesus berkata, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Lalu dalam pernyataannya di Matius 6 itu, secara spesifik Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadilah keluarga kerajaan surga dengan baik, yang standarnya adalah Tuhan Yesus. Paulus, saya mengulangi kebenaran ini dalam tulisannya yang berbunyi demikian. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, selama ini kita menjadi orang-orang Kristen yang terus terang ya, duniawi. Tapi kita tidak menyadari hal itu. Sekarang mari kita sadari keadaan kita yang duniawi. Dulu saya merasa sudah hidup di dalam tujuan hidup yang benar. Dengan jabatan pendeta, dengan profesi saya sebagai rohaniwan, pembicara, saya merasa sudah memiliki tujuan hidup yang benar. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, ketika kebenaran firman Tuhan disingkapkan, saya sadar bahwa saya belum hidup di dalam tujuan hidup yang benar.
ternyata tujuan hidup yang benar ini menjadi berjuang untuk menjadi seperti Tuhan, berjuang tidak hidup dalam percintaan dunia. Sebab kalau hidup dalam percintaan dunia berarti permusuhan dengan Allah. Saudaraku, ketika kekristenan diajarkan sebagai agama atau disejajarkan sebagai agama, maka orang-orang yang menganutnya kehilangan tujuan hidup. Banyak orang Kristen tidak memiliki tujuan hidup yang benar, walau seakan-akan tujuan hidupnya adalah Tuhan, yang karenanya mereka ke gereja. Tetapi sebenarnya mereka belum memenuhi standar yang Tuhan kehendaki. Itu berarti belum menjadikan Tuhan dan kerajaannya sebagai tujuan yang hidup yang benar. Buktinya apa? Tidak semakin sempurna seperti Tuhan Yesus. Malah digantikan dengan keyakinan keselamatan bukan karena perbuatan baik, lalu sembarangan menjalani hidup. Saya setuju kita diselamatkan bukan karena kebenaran kita sendiri, karena kita tidak memiliki kebenaran. Tetapi kita dibenarkan karena kematian Yesus di kayu salib. Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita menerima karya salib itu. Kita harus menjadi murid Tuhan agar disempurnakan menjadi seperti Dia. Kalau kita menjadikan Tuhan tujuan hidup kita, kita berjuang setiap hari untuk menjadi serupa seperti Dia. Di dalam keberagamaan masih membuka peluang seseorang mengabdi kepada Tuhan yang lain. Padahal Tuhan berkata, kamu tak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Ini bertalian dengan yang saya sampaikan minggu lalu, saudara. Dunia semakin fasik, dunia semakin jahat. Para teolog, pembicara, pendeta juga lahir dari keluarga-keluarga yang standar hidupnya telah terbawa oleh pengaruh dunia. Mau tidak mau, dirumuskan doktrin, khotbah, teologi yang bisa disesuaikan dengan semangat zaman. Kalau kekristenan diajarkan secara orisinil, akan kelihatan aneh. Betul. Oleh sebab itu sering dicari kompromi-kompromi, sebuah tindakan menyesuaikan, konformistis. Seperti misalnya firman Tuhan mengatakan, kita tak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Apa maksudnya? Bagaimana implikasi konkret ayat itu? Seringkali hanya dipahami, yang penting masih jadi Kristen, tidak kedukun, berarti tidak mengabdi kepada dua Tuhan. Padahal maksud orisinil ayat itu tidak hanya demikian. Terkait dengan hal ini, firman Tuhan mengatakan kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Artinya apa? Dipahami sebagai tubuh jangan dirusak oleh rokok. Itu aja. Tubuh bait Roh Kudus artinya ya tubuh tidak boleh dirusak oleh minuman keras, alkohol, narkoba atau rokok. Padahal bukan begitu saja maksud orisinilnya. Kalau tubuhmu milik Tuhan, tubuhmu bait Roh Kudus, maka hanya Dia yang berhak menggerakkan hidupmu. Kamu harus dikendalikan oleh Tuhan. Maksudnya bukan berarti lalu kita diremut seperti radio kontrol, mobil yang diremut. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus mengendalikan hidupnya. Maka Tuhan mengatakan, jadikan semua bangsa muridku. Belajar daripadaku. Bagaimana aku mengendalikan hidupku, kamu mengendalikan hidupmu. Jika kamu bisa mengendalikan hidupmu, sama seperti aku mengendalikan hidupku, itulah kamu hidup dalam kendali Roh Kudus. Keberagamaan masih membuka peluang seseorang mengabdi kepada Tuhan yang lain. Padahal Tuhan berkata kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Sebab di dalam agama yang dipatuhi atau dituruti adalah hukum. Hukum sebagai perwakilan Tuhan. Tapi dalam kekristenan Tuhan sendiri yang menjadi hukum kita yang harus kita turuti. Kekristenan itu sangat batiniah. Tidak bisa dipadankan dengan agama manapun.
Di dalam agama-agama seperti agama Yahudi masih mempersoalkan tempat suci, kota suci, hari suci. Tapi di dalam kekristenan tidak lagi sama sekali. Di dalam agama pada umumnya masih mempersoalkan bagaimana hidup yang diberkati Tuhan. Dengan berkat jasmani, dengan kejayaan dan kemenangan-kemenangan duniawi. Dan itu dijadikan sebagai kebanggaan. Sekaligus di dalamnya mereka merasa itu bukti dari Allahnya yang kuat dan benar. Di dalamnya termasuk keberhasilan di dunia atau panggung politik, panggung pemerintahan, panggung kekuasaan. Dan orang-orang berjuang untuk sukses di panggung politik, panggung pemerintahan, dan kekuasaan supaya agamanya pun ikut berkibar. Jadi tidak heran kalau sekarang agama dijadikan komoditi untuk pemenangan sebagai pejabat pemerintah, untuk pemenangan partai. Agama dipakai. Kristen tidak membuka peluang sama sekali. Jangan pakai agama untuk memenangkan dalam pergulatan, perhelatan politik, supaya jadi kepala daerah, supaya menang dalam persaingan pemilihan legislatif. Orang Kristen tidak boleh menggunakan agama sebagai jargonnya. Tidak boleh. Kalaupun ada orang Kristen yang berkiprah dalam dunia politik, semata-mata itu panggilan untuk menjadi berkat bagi masyarakat. Bukan hanya masyarakat Kristen, juga masyarakat Hindu, Buddha, Islam, dan semua agama. Sebab dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jangan berkata membela Kristen berarti membela rakyat. Jangan pakai Kristen-Kristen begitu. Yang kita bela adalah pemerintah yang benar. Dan kalau kita sebagai orang Kristen harus tunduk kepada pemerintah dan tidak menjadi batu sandungan terhadap pemerintah yang sekarang sedang berlangsung. Faktanya, tidak sedikit orang-orang Kristen yang berkiprah dalam panggung politik hanya untuk popularitas bagi dirinya, kedudukan, kekuasaan, serta harta kekayaan. Hari ini kita tidak bisa bantah kenyataan wilayah-wilayah Kristen sudah tidak jadi wilayah Kristen lagi. Yang dulu mayoritas tidak jadi mayoritas. Hari ini kita melihat ada banyak daerah Kristen yang pemimpin daerahnya bukan orang Kristen. Kalau di luar negeri, saudara, di Inggris, London sendiri wali kotanya bukan orang Kristen. Dan beberapa kota di Inggris bukan orang Kristen wali kotanya. Kalau tidak 6-7 kota. Tidak menjadi masalah untuk kita. Kenapa? Kita tidak perlu terganggu. Kalau seandainya kita tidak mendapat tempat di dalam gelanggang politik, misalnya kita tidak mendapat tempat di panggung legislatif, kita tidak perlu marah. Dunia bukan rumah kita. Kita jangan menggunakan agama untuk mencari kekuasaan atau pangkat. Dunia bukan rumah kita. Kita menggumuli satu hal, bagaimana kita serupa dengan Tuhan Yesus dan mempersiapkan kerajaan surga. Cukup. Tapi Pak, kalau bupatinya orang Kristen, kita KKR tidak dipersulit, bangun gereja tidak dipersulit. Apakah kalau bangun gereja tidak dipersulit, KKR mudah, berarti itu akan menguntungkan bagi orang Kristen? Belum tentu. Anda kalau mau KKR di barat sana, Anda mau buat gereja di mana saja juga bisa. Mau KKR kapan saja tidak perlu izin. Apakah Kristen maju di sana? Tidak. Memang kita agak terganggu dengan kenyataan ada wilayah-wilayah Kristen yang sekarang tidak mayoritas. Bahkan pemimpin daerahnya juga bukan orang Kristen. Agak terganggu. Tetapi jangan sampai kemudian kita bereaksi negatif. Inilah dunia. Orang berlomba mencari kekuasaan dengan segala cara. Orang Kristen tidak perlu. Kalaupun terpanggil menjadi politisi, terpanggil menjadi pejabat pemerintah, jadilah pejabat pemerintah yang mencintai rakyat tanpa melihat suku, bangsa maupun agama. Jadilah berkat di situ. Jangan berpikir miskin. Seakan-akan kalau seorang Kristen menjadi pejabat pemerintah lalu sukses, berarti Tuhannya orang Kristen hebat.
dan benar. Benarnya Tuhan kita, hebatnya Tuhan kita, bukan pada hal lahiriah, tapi perilaku yang sempurna seperti Tuhan sendiri. Seperti Tuhan sendiri. Kalau mau tanya siapa Allah yang benar, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Bagaimana Allah yang benar? Lihat perilaku orang Kristen yang benar. Tentu tidak semua orang Kristen perilakunya benar. Orang Kristen yang tujuan hidupnya bukan Tuhan dan kerajaannya, pasti meleset hidupnya. Orang-orang Kristen, orang percaya yang benar, tidak diajar sama sekali untuk memburu kedudukan, kekuasaan, harta, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat ada seorang kaya, konglomerat, bukan orang Kristen, jangan merasa Tuhan kita kecil. Wah, dia sukses di pemerintahan. Wah, dikuasai oleh orang-orang ini. Ambil semua. Tuhan senyum. Nggak ada artinya. Hanya 70 tahun. Anda tahu bumi ini seperti debu. Debu. Dibanding Jakarta yang punya triliun-triliun planet. Bumi ini debu. Lalu apa yang dipertahankan dari debu? Hanya 70 tahun setiap orang. Nggak ada artinya. Jadi jangan sakit hati. Kita menantikan langit baru, bumi baru. Kita berjuang semaksimal mungkin untuk kepentingan kerajaan surga. Kalau terpanggil jadi politisi, jadilah politisi yang baik. Jangan pakai agama sebagai alasan. Itu miskin dan bodoh. Kalau misalnya engkau pakai agama, pakai nama Tuhan, lalu kalah, apakah itu tidak mempermalukan Tuhan? Kok kalah? Tuhanmu bodoh amat. Kalau menang, apakah itu mempermuliakan Tuhan? Apakah Tuhan dipermuliakan dengan cara-cara seperti itu? Sukses di dalam bisnis, sukses dalam pemerintahan, sukses dalam panggung politik? Enggak. Tuhan berkata, melihat perbuatanmu, mereka, Bapak dipermuliakan. Perbuatanmu yang baik. Jadi kalau sekarang kita melihat, saudaraku, ada wilayah-wilayah Kristen yang tidak menjadi Kristen lagi. Itu fakta. Jangan heran, di Eropa saja, saudaraku, gereja-gereja tutup. Ini zamannya. Orang jadi fasik. Tapi kita hendaknya sadar, di tengah-tengah kefasikan dunia ini, kita harus kembali kepada Injil yang sejati. Injil yang murni. Kita harus kembali kepada Injil yang murni, saudaraku. Di dalam kekristenan tidak ada sama sekali usaha untuk memburu hal-hal duniawi. Yang diupayakan adalah bagaimana memiliki perilaku seperti Tuhan Yesus. Inilah standar kehidupan orang percaya. Dengan kehidupan seperti ini, makin seperti Yesus, seseorang akan menjadi saksi Tuhan, saudaraku. Saksi yang benar. Ini yang penting. Jangan karena, wah dia sekarang jadi gubernur, wah dia sekarang jadi menteri, Tuhan memang hebat. Enggak. Hebatnya Tuhan tidak diukur dari seorang Kristen yang jadi menteri atau gubernur. Hebatnya Tuhan itu nampak dari perilaku agung yang dimiliki setiap individu-individu ini. Orang yang menjadikan Tuhan dan kerajaannya sebagai tujuan hidup secara benar, itu pasti mengalami pertumbuhan rohani yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Orang percaya yang menjadikan Tuhan dan kerajaannya sebagai tujuan secara benar, tidak akan memberikan ruangan yang lain. Hidupnya akan disita oleh pergumulannya, mengarahkan hidup kepada Tuhan dan kerajaannya tersebut. Pasti hidupnya disita. Jadi sementara sekolah, kuliah, kerja, mengatur rumah tangga, apapun bagi kemuliaan Allah. Itu ini. Makin seperti Tuhan. Jadi corpus delicti. Itu tujuan hidup yang benar. Jadi tidak ada yang bernilai dalam hidup ini selain kita menjadi semakin seperti Tuhan. Setiap saat harus selalu memperjuangkan bagaimana memiliki kehidupan yang selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Kita harus mengarahkan hidup kita kepada kerajaannya. Artinya selalu memperjuangkan memiliki suasana damai sejahtera yang tidak ditopang oleh materi dunia, tapi oleh kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Nah, persoalannya banyak orang Kristen
seperti yang juga saya alami, belum sungguh-sungguh menjadikan Tuhan dan kerajaannya sebagai tujuan secara benar. Sehingga terjadi kebocoran-kebocoran, sehingga perjalanan pertumbuhan kedewasaan kita terhambat. Kebocoran tersebut adalah ketika kita membuka hati terhadap keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Yang pertama, keinginan di dalam daging. Keinginan daging. Ini menyangkut seks dan lain-lain. Hati-hati, jangan membuka peluang di sini. Terhambat kita. Harus berani menanggalkan. Sakit memang, tidak mudah. Tapi tidak ada pilihan. Yang kedua, keinginan jiwa. Biasanya ini terjadi ketika seseorang mengingini apa yang dimiliki oleh orang lain. Orang punya apa, ingin punya. Karena merasa dengan punya barang itu, ia merasa lengkap. Ia merasa bahagia. Bahkan dalam stadium tertentu, keinginannya memiliki barang itu sebagai prestis. Dengan mobil ini, keren. Dengan perhiasan ini, keren. Dengan rumah besar begini, keren. Bangga. Itu sesat. Jiwa manusia sesat. You punya rumah besar nggak salah. Tapi kalau tujuannya demikian, you sesat. Dan you tidak mungkin masuk dalam anggota keluarga kerajaan. Karena itu ciri dari orang yang mencintai dunia. Itu percintaan dunia. Pada umumnya manusia begitu. Termasuk saya. Tetapi saya sudah sadar. Dan sekarang saya sedang membunuh hal-hal semacam itu. Maka saya tulis satu lagu begini. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertian. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat dariku. Kaulah tujuanku, Tuhan. Dua, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Tidak enak didengar, saudara. Injil yang benar itu bukan hanya tidak enak, maaf, kata ini kurang tepat, menyakitkan. Menyakitkan. Jadi ketika Tuhan berkata kepada orang kaya, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari ikutlah aku. Dia sedih, sedih. Kenapa begini? Nah memang begitu. Kenapa sedih? Karena hartanya banyak. Kenapa hartanya banyak dia sedih? Dia terpasung di situ. Dia sudah bercinta. Dan banyak saudara sedang bercinta. Sudah terikat dengan materi dunia. Saya hanya untuk menunjukkan ciri-ciri orang yang dalam percintaan dunia. Kalau Anda membela keluarga Anda sendiri, Anda bisa buang uang sebanyak-banyaknya. Menolong orang, Anda sangat perhitungan. Padahal apa yang kau lakukan, saudaramu yang membutuhkan pertolongan, itu perbuatanmu kepadaku, kata Tuhan. Maka orang-orang seperti ini juga percuma diberi kepekaan kepada Tuhan. Diberi kepekaan toh nggak dituruti juga. Nggak usah peka. Nggak perlu peka. Kamu saya kasih kepekaan, kamu nggak turuti. Tuhan tuh bisa memberi kita kepekaan untuk bisa berbuat apapun yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Melakukan kehendak Bapa itu bukan melakukan hukum, sekedar hukum.
yang mewakili Bapa. Kehendak Dia. Banyak hal yang spesifik yang harus kita lakukan. Dan itu menjadi kesukaan hati Tuhan, kesenangan hati Tuhan, saudara. Sebab tujuan hidup kita hanya untuk itu, saudara. Menjadi manusia Allah seperti Tuhan Yesus. Yang mengerti kehendak Bapa. Apapun yang Dia kehendaki untuk kita lakukan. Dan Bapak Ibu tahu tidak? Allah yang Maha Agung kalau sampai mempercayakan perintahnya, kehendaknya, maunya, minatnya kepada kita. Betapa agungnya kita. Tapi orang tidak menganggap itu sebagai keagungan. Yang agung itu minatku, keinginanku. Miskin, saudaraku. Jadi miskin. Jadi saya tidak mau memaksa-maksa saudara. Nanti dikira saya mau duit saudara atau harta saudara. Saudara akan menyesal. Mestinya ya saudara, sebelum kita mati semua sudah kita lepaskan. Semua sudah kita lepaskan. Nggak ada ganjelan apapun di hati kita. Semua harus kita lepaskan. Mestinya ada ganjelan apa di hati kita, kita lepaskan. Ada salah apa harus kita bereskan. Tidak ada yang menarik dalam hidup ini. Bahkan kebahagiaan bersama keluarga. Anda bahagia dengan keluarga jalan-jalan, dengar, gak lama itu. Akan berakhir itu. Satu malam ketika saya tidur, saya pegang tangan istri saya cium ini. Lalu ada suara di hati saya, kamu itu gak selalu begini. Keadaan ini tidak akan selalu begini, pasti berubah. Ngeri juga saudara. Waktu jalan-jalan dengan keluarga, ini semua akan berubah. Akan berakhir. Ini bukan kebahagiaan yang dimaksud Tuhan. Kalau mau kumpul nanti di langit baru bumi baru tidak akan terpisah. Itu baru kebahagiaan. Dan kalau kamu mau melindungi keluargamu, hiduplah suci. Bersahabatlah dengan Tuhan secara benar. Maka bukan hanya kamu yang dilindungi, keluargamu pun dilindungi. Hidup yang sesungguhnya bukan di bumi ini, saudara. Ini gak ada promosi apa-apa demi siapa-siapa, enggak ada. Demi keselamatan saudara. Nah, tinggal saudara berani gak bertaruh. Abraham itu meninggalkan Ur Kasdim, tidak ada jaminan. Siapa yang menjamin? Dia hanya percaya kepada pribadi yang agung ini, Tuhan. Nah sekarang kalau saya mengajak saudara untuk menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup dan kerajaannya, apa jaminannya? Tidak ada. Anda percaya gak kepada Tuhan? Tidak usah percaya kepada saya. Ini firman Tuhan. Mau apa? Iya. Injil yang benar seperti itu. Dan itu sangat fair. Karena di sini Anda tidak diarahkan ke saya pribadi. Anda diarahkan kepada Tuhan. Sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau saudara mau membuktikan kebenaran ini, saudara temui Tuhan. Saudara tanya, benarkah kebenaran ini? Apakah orang ini, Erastus ini, juru bicara Tuhan atau bukan? Tanya. Dan saya sudah menunjukkan ayat-ayat Alkitab. Jelas ayat Alkitab berkata begitu. You mau menghindar bagaimana? Kita mau menghindar bagaimana, saudaraku? Nah, sering terjadi kebocoran-kebocoran itu. Kita membiarkan ada keinginan-keinginan yang salah di dalam diri kita. Itu kebocoran dan itu sangat menghambat pertumbuhan rohani kita, saudara. Nah, tinggal bocornya besar atau kecil. Semakin ada dewasa, bocornya harus makin kecil. Semakin dewasa, bocornya harus makin kecil. Selama kita masih punya keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, kita tidak bisa bertumbuh. Jadi benar, saudara, kalau kita berkata begini, Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci.
agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Hari-hari ini kami melayani seseorang, ini seorang akademisi dengan gelar yang cukup tinggi, tetapi dia divonis dokter tinggal 2 minggu. Jadi dia selalu kirim SMS ke istri saya. Tadi pagi saya berkata, coba hubungi saya ngomong. Sebelum saya berangkat ke gereja, saya bicara dulu. Belum nyambung, saudara. Dia ada di Eropa, saudara. Dia diberkati lewat YouTube. Dan khotbah-khotbah yang bicara mengenai pembaringan terakhir, menyiapkan dia menghadapi 2 minggu. Dokter bilang tinggal 2 minggu. Jadi sudah beberapa waktu ini sudah mendekati hari kematiannya. Dia mengirimkan SMS ke istri saya bagaimana perkembangan infusnya, perkembangan perubahan-perubahan fisiknya. Itu menegangkan, saudara. Benar-benar menegangkan. Bukan kita yang ngalamin, orang lain. Istri saya berkata, aduh mengerikan ya Pak ya, rasanya mengerikan. Lalu saya katakan kepada istri saya tadi pagi, makanya mestinya kita jauh-jauh hari mempersiapkan diri menghadapi realitas itu. Kalau orang tidak pernah menghadapi realitas semacam ini, saudara, orang sembrono. Orang sembrono. Orang sembrono. Ketika kecelakaan, bagian tubuhnya harus diamputasi, ketika kebakaran, tubuhnya semua sebagian sekian persen terbakar, itu baru realitas. Sakit, dokter mengatakan tak ada lagi obatnya, itu baru realitas. Tapi itu belum apa-apa dibanding ketika sekarat di ujung maut. Wah, itu realitas paling mengerikan. Apalagi di hadapan pengadilan Tuhan. Jadi sebelum keadaan itu menimpa saudara, kumpulkan harta di surga. Persiapkan diri saudara untuk mengikut Tuhan Yesus dengan benar. Tadi saya singgung, Tuhan berkata bahwa tubuhmu pakai Roh Kudus. Kamu harus belajar mengendalikan dirimu seperti Tuhan mengendalikan dirinya. Supaya kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini tujuannya. Ini agendanya. Saya itu belum mencapai tingkat ini, belum. Tapi saya tahu saya harus mencapai tingkat ini. Dan saya mengajak saudara untuk bisa mencapai tingkat ini, saudara-saudara. Jangan ada kebocoran lagi. Saudara pasti tahu maksud saya kebocoran di sini. Saya beritahu kepada saudara, di dalam kekristenan justru inilah masalah besar. Masalah besar dan terutama yang harus kita gumuli setiap hari. Ini masalah besar. Tanpa sadar sering kita sesat. Jangankan masalah-masalah di luar gereja, di dalam masalah kegiatan gereja pun menyesatkan kita. Kita sibuk dengan yang namanya pekerjaan Tuhan. Apakah itu besuk, mendoakan orang sakit, khotbah, mengatur organisasi, begono begini. Padahal pekerjaan Tuhan pertama yang harus kita gumuli, kita selesaikan itu di sini. Ini pekerjaan Tuhan. Kalau ini belum beres, bagaimana kita membereskan orang lain? Ada di sini pekerjaan Tuhan. Bagaimana merubah hidupmu? Bagaimana merubah hidupku? Ini pekerjaan Tuhan. Dan bicara tentang menjadi seorang misioner yang pergi keluar negeri, keluar kota, keluar pulau. Pekerjaan Tuhan pertama di dalam dirimu. Di dalam dirimu. Ubah dulu dirimu. Baru Tuhan bisa pakai saudara untuk merubah orang lain. Kita lupa, saudaraku.
Banyak hal yang menyibukkan kita. Tapi kita tidak sibuk dengan menggarap diri kita. Ada pekerjaan Allah di dalam sini. Melalui pergumulan di sekolah, di kuliah, di karir, di pekerjaan, dalam rumah tangga. Allah menggarap kita. Itu diselesaikan dulu. Itu pekerjaan Tuhan di dalam diri kita. Pekerjaan Tuhan di dalam diri kita terlebih dahulu yang harus diperhatikan. Barulah pekerjaan Tuhan secara umum yang bertujuan mengubah orang lain. Bagaimana seorang bisa mengubah orang lain kalau dirinya sendiri belum berubah secara signifikan, saudara? Kesempatan ini terbatas. Mahal sekali, saudara. Sangat terbatas. Mahal sekali. Alkitab jelas sekali kok mengatakan ini. Apa yang tadi saya kemukakan mestinya sangat jelas. Bagaimana Abraham hidupnya direnggut oleh panggilan itu. Murid-murid Tuhan Yesus hidupnya direnggut oleh panggilan itu. Kita pun juga. Mulai melangkahlah. Perkara besar itu dimulai dari dalam diri kita. Setiap apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan, harus selalu sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Jadi ketika kita belajar untuk menggumuli itu, baru kita tahu, oh begitu ya. Kalau sudah belajar matematik, ada soal-soal yang definite, artinya bisa dipecahkan. Definite, bisa dipecahkan. Tapi jangan lupa ada soal-soal yang infinite, yang tidak bisa dipecahkan. Yang saya katakan ini infinite. Saya tidak bisa menjelaskan cukup dengan kata-kata, tetapi harus dialami. Ketika sudah mengalami hal ini, saudara akan tahu apa artinya mengiringi Yesus itu. Ini bukan angka 3 tambah 3, 6. Ini infinite. Ini sesuatu yang gak bisa dipecahkan, tidak bisa diurai dengan kata-kata. Saudara, jangan sampai saudara mati. Aduh, semua lenyap, tidak ada artinya. Mengerikan, saudara. Jangan sombong. Jangan menunda pertobatan. Jangan menunda. Mulailah sekarang. Responi firman ini dan berubahlah. Amin.